akan membuat video mengenai hukum agraria dengan dosen pengampu Bu Ari Dr. Budiarti SHM dan Bapak Iskandar Zulkarnain SHMH, dengan beranggotakan saya sendiri Hanif Radiansyah dengan NIM B1A1232222. Saya Fahri Ahmad Tafi dengan NIM B1A1232250. Saya Erwin Tambunan dengan NIM B1A1232241. Saya Iwan Afzal Fawas dengan NIM B1A1232242. Saya M. Abdani Nabhan dengan NIM B1A1232234. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita akan menjelaskan tentang apa itu agraria dan hukum agraria. Agraria adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di atas atau dalam tanah, termasuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengelolaannya. Di Indonesia, agraria diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Cakupan dari agraria meliputi tanah, air, dan ruang. Nah, selanjutnya hukum agraria. Hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, udara, ruang, dan sumber daya alam lainnya yang ada di permukaan maupun di bawah tanah. Di Indonesia, hukum agraria didasarkan pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan kerangka utama untuk mengatur agraria di Indonesia. Menjelaskan sumber hukum agraria, yaitu pertama sumber hukum tertulisnya ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dasar utama hukum agraria di Indonesia yang menggantikan aturan agraria kolonial. UUPA mengatur hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hubungan orang dan tanah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan lainnya, contohnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian ada sumber hukum tidak tertulisnya, yaitu yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat menjadi salah satu sumber utama hukum agraria, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 UU PA yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, hukum tertulis, dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang telah lama berlaku dalam masyarakat juga diakui sebagai bagian dari hukum agraria selama tidak melanggar hukum tidak tertulis. Dikarenakan kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa tanah, maka saya di sini akan menjelaskan metode-metode penyelesaian dalam kasus sengketa tanah. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode arbitrase, yaitu metode yang penyelesaian sengketa berada di luar pengadilan, yang dipilih para pihak dengan menuliskannya sebagai klausul dalam perjanjian khusus setelah sengketa terjadi. Yang kedua, bisa dengan cara mediasi. Di Indonesia, cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yaitu tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak menghendaki cara-cara mediasi, maka metode ini dapat ditempuh. Selanjutnya yang terakhir adalah metode konsiliasi, di mana dalam penyelesaian sengketa terdapat konsiliator sebagai fasilitator. Peran konsiliator di sini berkaitan dengan komunikasi antara para pihak guna mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa. Unsur tanah ulayat berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat. Maria S.W. Sumarjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan adanya 3 unsur, yakni 1. Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu. 2. Objek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa. 3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan,
peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Adapun penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat antara lain: 1. Kurang jelas batas padan tanah ulayat. 2. Belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat. 3. Belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat. Contoh kasus sengketa tanah adat dengan metode penyelesaian konsiliasi. Contoh kasus sengketa tanah adat dapat Anda baca dalam putusan MA nomor 3064 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 23 Januari 1973, Tonsye Bonai Upuya selaku termohon kasasi atau penggugat memperoleh sebidang tanah yang diserahkan secara adat dari Bapak Demianus Tanawani selaku pemilik tanah dan selaku orang tua kandung para pemohon kasasi dengan luas tanah adalah 7.397 meter. Penyerahan tanah tersebut didasarkan pada hubungan keluarga antara istri Bapak Demianus bernama Yuliana Mundoni sebagai kakak kandung Helena Mundoni sebagai istri penggugat. Penggugat dan keluarga mengelola, merawat, dan memelihara sebidang tanah tersebut dengan berkebun, menanam tanaman jangka panjang, dan membangun satu rumah permanen. Tanggal 11 April 1986, Bapak Demianus Tanawani mendatangi penggugat untuk menyaksikan penunjukan batas tanah dan disaksikan oleh tergugat 2 dan 3. Kemudian pada tahun 1989 terdapat salah satu program Camat Yapen Selatan, yakni penertiban administrasi kepemilikan tanah. Sehingga pada 1 Agustus 1989 dibuat surat pelepasan tanah yang melegitimasi pelepasan lisan oleh Bapak Demianus kepada penggugat. Pada April 2009, para tergugat melakukan pekerjaan pembangunan rumah tinggal di atas tanah penggugat. Tindakan para tergugat menyebabkan pembongkaran satu unit rumah semi permanen milik penggugat yang menyebabkan kerugian penggugat sebesar 25 juta rupiah. Tindakan para tergugat menyebabkan ancaman yang mengarah pada bentrokan fisik dan mengganggu ketenangan keluarga dan ketertiban umum. Tindakan para tergugat juga dapat menyebabkan penggugat menderita kerugian hilangnya sebagian tanah yang didirikan bangunan dan kehilangan pendapatan dari harga sewa rumah setiap bulan sebesar Rp500.000 dikali 6 bulan sama dengan 3 juta. Berdasarkan fakta hukum tersebut, penggugat memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah ini melalui proses hukum. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua pemohon kasus, para tergugat yang diberikan kepada termohon atau penggugat. Berdasarkan bukti termohon kasasi berupa keputusan damai Peradilan Adat 9 Desember 2009, Peradilan Adat memutuskan tanah adat dibagi menjadi 2, yaitu sebelah selatan diserahkan kepada Tonsye Bonai Upuya dan sebelah utara diserahkan kepada Darius Tanawani. Selain itu, tanah hanya pinjam pakai dan surat tanah dinyatakan direkayasa, sebab berdasarkan bukti surat keterangan pelepasan hak atas tanah tertanggal 1 Agustus 1989 yang diajukan termohon kasasi atau penggugat keliru. Isi dari surat pelepasan adat tersebut cacat hukum karena tanda tangan pemohon kasasi 2 dipalsukan oleh termohon kasasi atau penggugat. Pelepasan hak harus dibatalkan karena hak mutlak keluarga Tanawani. Timbul konflik suku secara horizontal, maka berdasarkan kearifan lokal, keputusan damai Peradilan Adat 9 Desember 2009 patut dilaksanakan. Dengan demikian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dan menguatkan keputusan damai Peradilan Adat nomor 85 guna menjaga stabilitas, keseimbangan, dan keharmonisasian hidup antar suku di Serwi.